Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Hari Chandra, di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Kali ini saya akan membahas salah satu presuposisi dari NLP, yaitu Mind and Body One System. Nah, sebelum kita membahas secara detail, apa sih sebetulnya presuposisi itu? Presuposisi itu adalah asumsi dasar yang mendorong kita untuk berpikir sesuatu yang nantinya juga berdampak terhadap tindakan yang kita lakukan. Nah, untuk membuktikan tersebut, saya akan membuat beberapa eksperimen berkaitan dengan presuposisi mind body connected. Ya, nah, saya akan membuat eksperimen. Silakan ikuti. Tangan seperti ini, gosok-gosok. Nah, sekarang tugasnya adalah pikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak memberdayakan. Ya, waduh, hari ini saya jalan ke kantor keserempet motor, jalan macet sekali. Sampai di kantor saya terlambat dan ketemu bos saya dan saya dimarahin karena saya terlambat tersebut. Oke, cukup. Sahabat ASM Mind Center, tadi apa yang dirasakan? Terasakan bahwa tangan kita kesat, sulit bergerak, semakin tertekan dan segala macam. Nah, itu membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan akan direspon oleh tubuh kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena tadi kita berpikir dengan hal-hal yang negatif, berpikir dengan hal yang tidak memberdayakan. Nah, sehingga respon tubuh kita tadi, contoh dari tangan kita menjadi kesat dan sulit untuk digerakkan. Nah, kita melakukan eksperimen yang kedua, halnya sama, cuma pemikiran yang berbeda. Sekarang tetap satukan lagi. Dan sekarang pikirlah hal-hal yang menguntungkan atau yang positif. Waduh, hari ini saya berangkat ke kantor, jalan lancar. Kemudian saya dimasakin istri, kita masakan yang enak-enak. Tiba di kantor, saya ketemu bos saya dan saya dipanggil bahwa saya mengalami kenaikan gaji dan itu akan berlangsung, akan terjadi pada bulan ini. Cukup. Kira-kira apa yang dirasakan sahabat-sahabat ASM Mind Center? Tentu tangannya tadi halus ya, mudah untuk digerakkan, ringan dan segala macam. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi dari tindakan gestur tubuh kita. Nah, ini membuktikan bahwa mind and body are one system. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan eksperimen berikutnya. Saya minta kaki Bapak Ibu sekalian, sahabat ASM Mind Center, disilangkan. Kemudian tubuh dibikin lesu dan lihat ke kiri Bapak Ibu sekalian, tundukkan kepala. Nah, sekarang coba saya minta Bapak Ibu semua dan sahabat-sahabat ASM Mind Center untuk berpikir tentang suatu kebahagiaan. Berpikir Pak tentang suatu kebahagiaan. Oke, cukup. Sulit bukan? Sulit ketika gestur kita, tubuh kita dalam posisi yang tidak memberdayakan, memikir bahagia pun tidak bisa. Nah, itu berkaitan tadi mind and body one system. Kita lanjutkan dengan eksperimen berikutnya. Nah, sekarang saya minta duduk, kaki dijajakan di lantai, kemudian tangan ditaruh di paha, kemudian busung agak dinaikkan, padang agak ke atas, dan senyum sampai seperti bikin bulat sabit. Oke, senyum. Sekarang lihat ke atas. Oke, pikirkan tentang suatu kesulitan. Cukup. Nah, sulit bukan? Dan tidak bisa ketika gestur tubuh kita itu semangat, berdaya untuk memikirkan suatu hal-hal yang bersifat
negatif, hal-hal yang bersifat tidak memberdayakan kita. Nah, ini membuktikan bagaimana mind and body are one system. Salah satu contoh yang berkaitan dengan mind and body are one system yaitu yang negatif, yaitu ketika contohnya di kalangan karyawan kan sering ada istilah I hate Monday. Jadi kalau udah hari Senin malas ke kantor, ya karena berkaitan dengan pusing dengan pekerjaan, jalanan macet dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Ya kita malas ke kantor, kemudian kita jadi mandi malas-malesan, berangkat malas-malesan, sampai ke kantor otomatis akan terlambat juga. Sampai ke kantor kerja kita tidak maksimal. Nah, itu ketika kita berpikir suatu hal yang kurang memberdayakan, yang negatif tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pekerjaan kita juga dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Atau sebaliknya, mungkin Bapak Ibu sekalian, sahabat ASM Mind Center pernah jatuh cinta. Nah, ketika jatuh cinta apa? Rasa senang, rasa happy kita dengan pasangan kita, sehingga ketika muncul rasa senang, rasa happy, apa yang kita lakukan? Kayaknya pengen cepet-cepet bertemu malam minggu, ya kan? Ketika malam minggu kita lihat wah udah waktunya kapel, kita menggunakan baju yang bagus, kita menggunakan parfum yang wangi, kita memberikan effort yang terbaik demi pasangan kita. Nah, itu juga berarti kan ketika kita berpikir tentang suatu kebaikan, tubuh kita akan merespon dengan tindakan semangat yang tadi. Kemudian wah mau berdandan dengan rapi, terus kemudian ingin bertemu segera dengan pasangan kita. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaannya ya, bahwa suatu saat kan kita sering mengalami lemah letih lesu lah istilahnya. Kayak iklan obat aja ya, lemah letih lesu apa dalam tubuh kita, lemas, pikiran kita juga jenuh dan segala macam. Ada dua hal yang bisa membuat kondisi kita ini menjadi lebih berdaya. Nah, dua hal itu yang bisa kita lakukan. Pertama adalah merubah fokus. Merubah fokus apa? Misalnya contohnya tadi ke kantor tadi, kita merubah fokus pikiran kita tentang hal-hal motivasi apa yang membuat kita tergerak untuk semangat ke kantor. Misalnya kalau ke kantor bisa ketemu teman banyak, bisa berbicara curhat, atau ke kantor kita bisa ketemu dengan gebetan kita, atau di kantor kita bisa ketemu dengan bos kita untuk mendiskusikan berbagai hal berkaitan dengan perusahaan, atau ketika kita ke kantor kita dinilai baik oleh bos kita dan kemudian dinilai kinerja kita baik, berpengaruh terhadap peningkatan karir kita maupun pendapatan kita. Atau mungkin ke kantor ada hal yang lainnya, seperti mungkin teman saya punya teman setiap hari ke kantor dia membawa makanan untuk dijual di kantor. Nah, dia memotivasi dirinya ke kantor selain pekerjaan ya untuk berjualan. Selain dia bekerja, tentu dia mendapat tambahan pendapatan. Nah, itu yang bisa menjadi motivasi kita. Ya tadi apa? Merubah fokus pikiran kita ke hal-hal yang motivasi kita untuk melakukan suatu hal yang lebih memberdayakan diri kita. Kedua adalah memanage pose kita, memanage gestur tubuh kita, memanage tindakan kita. Ya, jadi supaya kita berdaya, kita bisa memanage pose kita. Contohnya kalau di kantor kita bisa merubah cara duduk kita ke lebih semangat, atau bisa kita senyum. Itu ini juga terhadap kita, berubah duduk kita, atau tubuh kita memberikan suatu merespon dengan pose-pose yang semangat. Misalnya kita begini beberapa saat, biarkan beberapa menit mungkin dalam pose semangat, otomatis nanti akan pikiran kita, perasaan kita akan merespon menjadi semangat, ya kan? Nah, ini kenapa seorang ahli yang bernama Tony Robbins, ahli NLP juga mengatakan bahwa seperti yang di kaos saya ini, emotion is always created by motion. Artinya suatu perasaan, suatu emosi itu selalu di-create dengan
suatu motion, suatu gerakan, suatu tindakan. Nah, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap berpikiran ke hal-hal yang memberdayakan, tetap manage bos Anda terhadap hal-hal yang membuat Anda semangat, membuat Anda bahagia. Karena dengan itu hidup Anda nanti akan lebih berarti lagi. Hidup Anda akan lebih merasa bahagia. Demikian dari saya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan materi-materi yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, view, like demi kemajuan channel HSM Mind Center. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.